perfect love. Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I have found this love. I believe in the sun. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come. 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. You will always be, forever you and me. Oh, nothing will ever change this. You are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You are my best friend. You will always be. And nothing will ever change that. And nothing will ever change that. Nothing will ever change that. You will nothing will ever change that. Nothing will ever change that. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dan juga dia panggil namamu. Jawab apa ya adik-adik? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari sama-sama muji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, Telinganya. dengar dia panggil nama saya, juga Sekali dia lagi panggil ya. namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawabnya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, Berikan ya, senyummu yang ya. terbaik. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, Bersenyum lagi, oh giranglah. oh
giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami seminggu lagi sehingga kami bisa ada pada saat ini. Kami mau beribadah, meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, biarlah urapan-Mu turun di tengah-tengah kami. Inilah doa kami, haleluya, amin. Amin. Sudah siap untuk puji Tuhan? Belum ada suaranya. Sudah siap untuk puji Tuhan? Oh, good sekali ya kakak, mereka sudah siap. Nah, sekarang coba kakak mau lihat angkat tangannya ya. Siapa di sini yang punya sahabat? Boleh angkat tangannya paling tinggi. Kau ini punya sahabat? Punya. Siapa ya namanya sahabat kau ini ya? Namanya Kiki. Oh, Kak Kiki. Ada sahabatnya kau ini. Kalau Kak Asri, ada Kak Asri? Ada dong. Siapa ya namanya sahabat Kak Asri? Kak Jen. Oh wow Kak Jin, oke kita semua pasti punya sahabat ya. Nah namun ada sahabat yang sangat setia. Adik-adik tahu siapa? Siapa ya kira-kira? Kau ini tahu? Siapa ya? Penasaran Kak Jin nih. kasih tahu ya. Semuanya bikin ya hurufnya. Hurufnya huruf Y. Bagaimana huruf Y? Huruf Y. Huruf E. Bagaimana huruf E? Huruf S. Bagaimana huruf S? Iya benar sekali namanya Yesus. Oke kita mau nyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Lambaikan tanganmu, katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Lambaikan tanganmu, namanya Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. nama Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus tetap setia ya sama kita. Kau ini tahu nggak? Tuhan Yesus tuh sayang loh kepada kita. Iya tahu, karena Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Iya, tahu nggak kau ini? Tuhan Yesus itu tidak hanya sayang kau ini sama Kak Jen. Tuhan Yesus juga sayang keluarga kita. Siapa saja ya yang ada di keluarga kita ya kakak?
ada Oh, Mama. ada Mama. Siapa lagi ya? Coba adik-adik. Oh, benar, ada Papa. Ada apa lagi ya? Ada siapa lagi ya? Ada Kakak. Oh, ada Kakak. Dan yang terakhir nih, yang sering main-main sama adik-adik siapa? Oh iya, adik. Kita mau nyanyi Yesus sayang semuanya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yang paling tinggi Papa. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Lebih tinggi lompatnya. Semua, lebih tinggi. Semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yang paling tinggi Pak. Sayang kakak, sayang papa, Sayang Mama. sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi, sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang senang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk memuji Tuhan? Angkat jempolnya yang paling tinggi. Wah, bagus sekali. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, kakak yakin semua di rumah sudah tidak sabar. Kita mau dengar lagi cerita firman Tuhan hari ini. Nah sekarang kita mau siapkan hati kita. Bagi yang belum bawa Alkitab, boleh ambil Alkitabnya dulu. Kita mau nyanyi lagu Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita
Tuhan buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan lagi bagi kami. Kami bisa tetap berkumpul Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami mau membaca Alkitab, mau mendengar cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir Tuhan, Tuhan yang berbicara kepada setiap anak-anak yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan berkati Kak Asri yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar dia bisa menyampaikannya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap sama-sama katakan amin. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Aduh, kakak terberkati sekali dengan pujian tadi. Siapa tadi waktu menyanyi semangat sekali, boleh angkat tangannya. Wah, kita tos jauh dong. Kak Asri juga semangat sekali waktu memuji Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Asri mau ajak adik-adik bermain nih. Nama permainannya adalah Yesus berkata. Nama permainannya apa? Yesus berkata. Ya, peraturannya seperti ini. Setiap ada kata Yesus berkata, silakan adik-adik mengikuti perintahnya. Contohnya Kak Asri bilang, Yesus berkata berdiri. Adik-adik berdiri. Kalau Kak Asri bilang Yesus berkata duduk, adik-adik duduk. Tapi kalau Kak Asri bilang tidak menggunakan kata Yesus berkata, jangan dilakukan. Contohnya duduk, jangan duduk. Atau berdiri, jangan berdiri. Karena perintahnya adalah adik-adik harus melakukan kata Yesus berkata. Oke? Siap ya? Kita coba dulu. Yesus berkata, pegang telinga. Yesus berkata, pegang perut. Yesus berkata, pegang mata. Pegang hidung. Oh, ada yang salah nih, ketahuan deh. Ayo diingat lagi. Perintahnya adalah lakukan setiap perintah yang ada kata Yesus berkata. Kalau tidak ada jangan dilakukan, oke? Oke deh, sekali lagi. Yesus berkata berdiri. Yesus berkata duduk. Yesus berkata pegang rambut. Pegang hidung. Wow, masih ada yang salah nih. Satu kali lagi yang terakhir. Dengarkan baik-baik. Yesus berkata berdiri. Yesus berkata lompat. Yesus berkata tos temannya. Yesus berkata duduk. Yesus berkata pegang perut. Pegang telinga. Oh, sudah semakin baik permainannya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari permainan ini? Oh, dengar-dengaran, iya. Terus apa lagi ya? Melakukan perintah, betul. Apalagi ya? Hah? Apa? Taat, benar sekali. Seperti tema dari setiap bulan-bulan yang lalu, Kak Asri masih mau bahas tentang ketaatan atau taat. Coba kita eja sama-sama ya kata taat. T-A-A-T. Coba dibaca dari belakang. T-A-A-T. Tetap sama, taat itu dari depan, dari belakang, bacanya tetap sama, taat. Nah, hari ini Kak Asri mau kita belajar satu tokoh Alkitab yang dia sangat taat dengan perintah Tuhan. Ada yang tahu siapa? Mau tahu? Simak video berikut ini. Kembalikan dia! Keluar dari sini! Ini untukku! Kejahatan manusia semakin besar. Semua pikiran dan rencana mereka adalah jahat. Maka aku akan memusnahkan setiap makhluk hidup di bumi. Aku menyesal telah menciptakan mereka. Aku masih tidak mengerti kenapa Superbook membawa kita ke kota yang penduduknya berusaha saling membunuh. Iya, apalagi dia berusaha memperkenalkan kita kepada orang yang bersahabat dengan Tuhan. Wah, teman-teman, sepertinya orangnya sudah ketemu.
Bangunlah bahtera dari kayu gofir dan lapisi dengan anti air di dalam dan luarnya. Panjang bahtera haruslah 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Buatlah jendela untuk bahtera ini, dan ukurannya 1 hasta dari atas, dan buatlah pintu di tiap sisinya. Kau harus buat bagian bawah, tingkat kedua, dan ketiga. Lihat, aku akan menutupi bumi dengan air yang akan memusnahkan makhluk hidup yang bernafas. Segalanya di bumi akan musnah. Tapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Kamu harus masuk ke dalam bahtera, kamu, anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Kerja yang bagus, saudaraku. Kau berhasil membuatnya, Nuh. Itu perahu raksasa. Masuklah ke dalam bahteramu dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara manusia zaman ini. Haruslah kau ambil 7 pasang dari setiap binatang yang tidak haram, jantan dan betina, tetapi sepasang dari binatang yang haram. Juga 7 pasang dari burung-burung di udara, supaya terpelihara jenisnya di seluruh muka bumi. Apa itu? Biarkan mereka masuk, sepasang demi sepasang. Ayo, jalan terus! Sepertinya ini yang terakhir. Nah, sudah tahu belum siapa tokohnya? Benar sekali. Hari ini kita akan belajar dari tokoh Nuh. Siapa? Nabi Nuh. Mari kita buka Kejadian pasal 6 ayat 9 dan 22. Kita akan baca Kejadian pasal 6 ayat 9 dan 22. Sudah dapat? Oke, Kak Asri akan bacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nuh? Kak Asri hari ini akan memberikan 2 hal yang bisa kita pelajari dari kisah Nuh. Adik-adik pasti tahu kisah tentang Nuh. Kisah tentang Nuh, dia adalah orang yang saleh di tengah-tengah semua orang melakukan kejahatan. Ketika orang-orang mengejek dia, kenapa kamu ikut Tuhan? Kenapa kamu ikut Yesus? Tapi Nuh tidak terpengaruh. Nah, yang pertama kita lihat ayat yang ke-9. Bagian terakhir ada kata, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah itu seperti apa sih Kak Asri? Nah ini contohnya seperti ini. Ada satu anak, dia punya bapak. Bapaknya kemana, dia ikut. Bapaknya pergi ke kiri, dia ke kiri. Bapaknya ke kanan, dia ke kanan. Bapaknya makan, dia ikut makan. Bapaknya ikut melakukan apapun, dia lakukan. Itu hidup bergaul, melakukan apa yang dikerjakan oleh bapaknya juga. Itu hidup bergaul. Sama, hidup bergaul dengan Allah itu seperti itu. Tuhan perintahkan apa kita kerjakan. Tuhan bilang, ampuni musuhmu. Jangan marah-marah, lakukan yang baik, dengarkan perintah orang tua. Itu hidup bergaul dengan Allah. Sudah belum dilakukan?
Oh, Kak Asri masih bolong-bolong. Gak apa-apa. Tetap dikerjakan, tetap dilakukan. Tuhan tunggu adik-adik berubah saat ini. Coba diingat-ingat, apa ya hal-hal yang masih adik-adik lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan? Kak Asri, aku kadang-kadang masih suka marah nih sama mama. Kak Asri, aku kadang-kadang masih malas bangun berdoa. Kak Asri, aku masih bolong-bolong baca firman Tuhan. Sudah sadar itu baik sekali. Tapi yuk mari lakukan perubahan supaya kita hidup bergaul dengan Allah. Seperti ini, lihat tangannya Kak Asri. Hidup bergaul dengan Allah itu seperti ini. Tidak terpisah, ini tidak bergaul namanya, terpisah, masih terpisah dengan Allah. Tapi kalau kita hidup bergaul dengan Allah, hidup takut akan Tuhan, melekat, tetap melekat dengan Tuhan, begitu. Nah, Kak Asri kasih tahu, orang yang hidup bergaul dengan Allah, orang yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan itu pasti berbeda. Pasti dibilang begini, pasti akan ada kabar-kabar, iya ya, si Ati ini baik sekali anaknya, si Budi ini selalu baca firman Tuhan. Pasti orang-orang akan lihat buahnya, orang-orang akan lihat, wih bisa jadi saksi yang baik. Kak Asri tunggu ya, Tuhan Yesus juga tunggu adik-adik hidup bergaul dengan Dia. Mari kita mulai dari hal yang sederhana. Bangun pagi kita berdoa, baca firman Tuhan. Sebelum tidur juga begitu, berdoa dan baca firman Tuhan. Siap dilakukan? Siap. Oke, yang kedua. Kita belajar dari Nuh ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Taat itu melakukan apa yang diperintahkan. Sekali lagi, taat itu melakukan apa yang diperintahkan. Tahu enggak adik-adik? Saat Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk membuat batra, orang-orang lain ketawakan dia karena tidak mungkin Nuh, tidak mungkin buat batra di atas gunung, tidak mungkin Nuh buat batra di musim panas. Bagaimana mungkin? Orang pikir Nuh itu orang gila, tapi dia taat. Apa? Taat. Dia taat kepada perintah Tuhan. Dia tahu siapa yang memberikan perintah. Tuhan Yesus yang memberikan perintah, dia mendengar. Meskipun orang lain ejek-ejek dia, lucu sekali kamu Nuh, masa buat batra di atas gunung, masa buat batra di musim panas, tapi dia tetap taat. Nah hari ini kita mau belajar dari Nuh. Nuh tetap taat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan tentang taat? Apa yang bisa kita kerjakan? Sederhana sekali, taat itu balik lagi yang Kakak Asri bilang. Ketika kamu rajin berdoa, ketika kamu rajin baca firman Tuhan, itu kamu sudah jadi anak yang taat. Kamu mendengarkan perintah papa mama, kamu sudah jadi anak yang taat. Kamu tidak malas bangun pagi, kamu mengerjakan tugas-tugasmu, kamu jadi anak yang taat. Yuk, mari kita jadi anak yang taat. Taat itu tidak akan membuat kita rugi. Coba lihat Nuh, saat dia taat, apa yang terjadi? Dia dan seisi keluarganya diselamatkan. Yuk, adik-adik juga begitu. Kalau adik-adik taat, adik-adik, keluarganya adik-adik juga akan turut diberkati. Jadi mari sore ini kita belajar untuk hidup taat. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru, taat juga kepada diri sendiri nih. Misalnya, saya sudah harus membuat jadwal untuk berdoa, membuat jadwal untuk membaca firman Tuhan, taati dong jadwal yang kamu lakukan, yang kamu buat. Bisa? Kak Asri tetap berdoa dan seluruh guru-guru sekolah minggu tetap berdoa, adik-adik ditolong Tuhan untuk menjadi anak yang taat. Jadi mari sore hari ini kita ambil komitmen. Kita katakan, saya mau taat, dan saya mau hidup bergaul dengan Allah, supaya saya bisa menjadi saksi dimanapun juga. Oke, adik-adik siap melakukan itu? Yang siap coba taruh tangannya di dadanya, bilang saya mau taat. Ayo katakan lebih kencang lagi, saya mau taat. Oke deh, Kak Asri sudah lihat adik-adik sudah melakukannya. Oke, tetap berdoa, tetap imani kalau kamu bisa jadi orang yang taat. Sama seperti Nuh, dia mendengarkan perintah Tuhan, adik-adik juga bisa melakukannya. Oke,
Nah, di kesempatan ini Kak Asri mau ajak kita berdoa syafaat bersama. Kalau kita lihat situasi di negara kita, virus COVID-19 tidak pernah berhenti ya, makan semakin hari semakin bertambah. Mari yuk sama-sama kita mau berdoa. Itu yang pertama, kita akan berdoa untuk virus yang semakin hari semakin menyebar. Kita berdoa supaya Tuhan kasih hikmat, supaya sudah ada obatnya untuk menolong orang-orang yang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk mari kita berdoa khususnya untuk negara kita, negara Indonesia. Kak Sri mau adik-adik taruh dalam hatinya mengasihi negara ini. Tuhan tidak sengaja bahwa adik-adik ada di Indonesia, pasti ada satu rencana Tuhan. Tuhan mau adik-adik jadi berkat di negara ini. Yuk kita berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk Pak Presiden, terus kita berdoa juga untuk Toraja. Kak Asri lihat kalau kita baca kasus semakin hari, Toraja bukan semakin baik-baik saja. Jadi mari kita berdoa khususnya untuk anak muda yang ada di Toraja, anak-anak kecil supaya bangkit generasi-generasi yang mengasihi Tuhan, yang bisa mengubahkan negara kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena 1 minggu sudah sekolah, bagaimana perasaannya meskipun masih belajar dari rumah? Aduh lelah, iya benar lelah sekali, apalagi sudah ada yang belajarnya sepanjang hari ya, sudah tugasnya sudah lancar. Kita mau berdoa supaya adik-adik diberkati Tuhan selama belajar dari rumah, selama tahun ajaran baru ini. Dan yang terakhir, kita mau berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa papa mama saling mengasihi, papa mama bisa menjadi berkat dan jadi teladan untuk adik-adik. Dan adik-adik mengasihi orang tua juga mengasihi adik-adik. Bisa? Bisa. Jadi Kak Asri ulangi ya, ada 4 pokok doa. Yang pertama kita berdoa untuk virus COVID-19, supaya Tuhan kasih hikmat untuk tenaga medis, kasih hikmat juga untuk orang-orang Indonesia supaya bisa menjaga diri dengan baik. Yang kedua kita berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk Toraja. Yang ketiga kita berdoa untuk tahun ajaran yang baru supaya Tuhan tolong. Dan yang terakhir kita berdoa untuk keluarga kita. Yuk mari ambil waktunya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, di kesempatan hari ini Tuhan boleh membuat kami belajar lagi dari kisah Nuh. Tuhan tolong kami meskipun kami masih kecil, tapi kami mau belajar taat dengan perintah Tuhan, belajar taat dengan perintah dari orang tua kami Tuhan. Jadikan kami berkat di tengah keluarga kami, jadikan kami terang dimanapun kami berada. Di kesempatan ini Tuhan, kami bersama-sama mau berdoa untuk beberapa pokok doa, biarlah Tuhan yang mendengar. Mari sama-sama adik-adik kita buka suara. Yang pertama kita berdoa untuk virus COVID-19 supaya Tuhan berikan obatnya dan Tuhan berikan hikmat untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk virus COVID-19 yang semakin mewabah di Indonesia. Tuhan kami berdoa Tuhan berikan hikmat untuk tenaga medis, berikan kekuatan untuk setiap tenaga medis sehingga mereka boleh menolong setiap orang-orang yang sakit Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami, Tuhan berikan kami hikmat untuk menjaga diri kami, menjaga jarak Tuhan, sehingga kami boleh melindungi diri kami dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kalau sampai hari ini pun kami sehat itu semua karena anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedepannya Tuhan lindungi kami, Tuhan tolong setiap kami Tuhan. Yang kedua mari kita berdoa untuk Indonesia dan Toraja, biarlah waktu Tuhan untuk melawat negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, kami melepaskan berkat untuk Indonesia, kami mengasihi Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan di negara ini masih banyak lagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami rindu firman Tuhan tersebar dimanapun. Kami rindu setiap orang yang ada di Indonesia mendengar tentang Tuhan Yesus, mendengarkan tentang kabar keselamatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Presiden kami, Bapak Jokowi, Tuhan berikan dia hikmat dalam memimpin negara kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk Toraja, biarlah Tuhan tolong Toraja, Tuhan tolong khususnya anak-anak mudanya, biarlah anak-anak muda dilawat Tuhan, anak-anak muda mengasihi Tuhan dan bangkit pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan. Tuhan kami melepaskan berkat kami untuk Toraja, biarlah Tuhan memberkati Toraja ini Tuhan. Selanjutnya mari kita berdoa untuk sekolah tahun akademik yang baru, biarlah Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau 1 minggu
kami sudah boleh bersekolah kembali, kami bersuka cita Tuhan boleh bertemu dengan guru-guru kami bersuka cita Tuhan boleh memulai tahun ajaran ini Tuhan. Terus Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan tolong setiap kami boleh belajar dengan baik meskipun kami masih belajar dari rumah. Berkati guru-guru kami, berkati setiap kami Tuhan. Dan yang terakhir mari kita berdoa untuk keluarga kita. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan, biarlah Tuhan lawat setiap keluarga kami. Kami berdoa Tuhan kalau papa kami masih belum mengasihi Tuhan lawat papa kami Tuhan. Kalau mama kami masih belum mengenal Tuhan lawat mama kami Tuhan. Kami rindu keluarga kami mengasihi Tuhan. Kami rindu keluarga kami boleh menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Berkati papa mama kami, biarlah mereka mengasihi Tuhan, biarlah mereka bisa menjadi teladan untuk setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami secara pribadi, biarlah kami boleh jadi anak yang baik, anak yang mengasihi orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami akan berpisah, biarlah Tuhan yang menolong setiap adik-adik 1 minggu lamanya, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan kami merasakan sukacita daripada Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa, amin. Bagaimana rasanya sudah berdoa? Iya. Akhirnya bisa ya memberkati bangsa kita, bisa memberkati orang lain juga. Oke, sampai di sini cerita firman Tuhan. Kak Asri berdoa adik-adik tetap taat sepanjang minggu ini, praktekkan ya sikap ketaatannya, dan kakak tunggu sharingnya di minggu depan. God bless you. Gimana adik-adik ibadahnya? Luar biasa, yang terberkati boleh angkat tangannya. Wah, Kak Asri lihat banyak sekali yang terberkati. Nah, Kasper Kids, minggu ini ada beberapa pengumuman yang kakak akan sampaikan. Yang pertama, bagi adik-adik yang rindu melayani Tuhan minggu ini, boleh hubungi Kak Asri, boleh juga menghubungi Kak Jen. Bagaimana caranya? Boleh melalui Facebook kakak-kakak di bawah ini. Itu yang pertama, jadi yang rindu untuk melayani boleh bergabung bersama kakak-kakak di tempat ini. Mau jadi singers boleh, mau jadi pemain musik juga boleh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kakak-kakak ingatkan, masih sama setiap hari Minggu jam 3 sore. Jangan lupa ikutan ibadah bersama. Ibadahnya harus serius, siapkan hatimu, siapkan Alkitabmu supaya bisa sungguh-sungguh ikut memuji Tuhan. Nah, pengumuman yang ketiga, kakak mau mengucapkan untuk adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini, selamat ulang tahun, selamat panjang umur, Tuhan Yesus terus memberkati adik-adik, selamat menikmati berkat Tuhan di usia yang baru. Dan yang terakhir, bagi adik-adik yang sudah mulai sekolah online minggu depan, semangat belajarnya meskipun masih di rumah belajarnya, tapi semangatnya tidak boleh kalah sama sekolah di gedung, oke? Semangat, Tuhan Yesus memberkati di tahun ajaran yang baru. Dan yang terakhir, kakak Asri mau ingatkan nih, stay at home, jangan kemana-mana dulu. Kalau harus pergi pun jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, terus jaga jarak dengan orang lain, oke? Sampai jumpa lagi Kasper Kids, Tuhan Yesus memberkati, God bless you.